A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Ini ceritanya kayak ada habis itu Indonesia itu. Kenapa dia? Sadaqallahul azim, langsung anak lampu berubah. Lampunya zzz gitu ya. Kita nggak pakai lampu-lampuan, langsung terjemahin aja. Coba terjemahannya ada. Katakanlah Muhammad, apakah ada di sisiku perbendaharaan Allah? Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku yang mengatakan bahwa aku adalah malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Apakah sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Masya Allah, tabarakallah. Persis. Tidak ada perbedaan satu kata kata paling ada satu kata seperti misalnya katakanlah apakah orang yang buta dengan orang yang melihat. Kalau Najah bilang orang yang dapat melihat, paling begitu aja. Tapi sama. Mana yang sama? Iya, makna bahasa Indonesia banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi beliau ini memang menerjemahkan benar-benar dihafalin terjemahnya gitu. Iya. 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Untuk 4 bulan terjemahnya semuanya apa? Terjemahannya 30 juz apa? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ini ayat tentang Nabi SAW. Mas Fadli 40 tahun belum hafal terjemahannya. Bapak lebih banyak. 50 tahun belum hafal juga ya. Jadi ini tantangan dari para kafir Quraisy pada saat itu, ataupun orang-orang yang tidak senang dengan baginda Nabi SAW di kota Madinah pada saat itu. Mereka bertanya kepada Nabi SAW agar memberikan daripada mukjizat Nabi. Kata mereka, Muhammad, kalau memang kau Nabi, cobalah. Kamu punya kebun kurma enggak? Kamu punya kebun anggur enggak? Masa Nabi nggak kaya gitu? Masa Nabi nggak punya apa-apa gitu? Masa Nabi, coba minta sekarang mukjizatmu, coba perlihatkan kepada kami kebun kurma yang luas yang milikmu gitu. Coba perlihatkan kepada kami kebun anggur yang luas yang milikmu sendiri gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW dengan mengatakan, qul la aqul lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqul lakum inni malak. Aku tidak mengatakan padamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Artinya, pelajaran daripada ayat ini bahwa Nabi SAW saja itu tidak mengizinkan orang untuk meminta kepadanya. Jadi orang-orang itu jangan meminta kepada Nabi SAW. Jadi dari ayat ini diambil pelajaran bahwa kita tidak minta kepada Nabi SAW, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita ziarah ke Raudhah, memang kita menghadap kuburannya Nabi, memberi salam, tapi bukan berdoa kepada Nabi SAW. Kadang-kadang askar di situ kan salah paham, dikira kita minta-minta sama kuburannya Nabi SAW. Kita minta sama Allah, tapi kita tidak akan pernah mengenal Allah kecuali mengenal baginda Nabi SAW. Artinya kemuliaannya Nabi, kita meminta kepada Allah justru juga dengan syafaatnya baginda Nabi SAW. Nah, di sini diperjelas bahwa Nabi mengatakan, bukan minta kepada aku kalau masalah kebun kurma, bukan minta kepada aku kalau masalah kebun anggur. Saya tidak memiliki itu. Itu adalah perbendaharaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu lakum inni malak. Bahkan Nabi SAW mengatakan wala a'lamul ghaibah. Bahkan hal-hal yang gaib itu saya tidak mengetahui kecuali Allah mengizinkan saya tahu.
Ya contohnya apa? Nabi kalau pulang kan nanya ke istrinya, ada makanan nggak? Seandainya Nabi sudah tahu, ngapain nanya lagi, ada makanan atau tidak? Subhanallah. Tapi Nabi memberikan contoh kepada kita, walaupun Nabi mungkin tahu, itu semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak seperti umat yang lain yang sampai menuhankan nabinya, karena Nabi SAW adalah nabi yang paling mulia, tapi tetap Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memurnikan akidah kita bahwasanya in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nabi SAW juga mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah wahyu Allah kepadanya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Nabi menyinggung, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Artinya orang yang tidak bisa melihat kebenaran itu dianggap buta, dianggap tidak bisa melihat apa-apa. Artinya kita mesti memandang daripada segala jenis kebaikan dan mukjizat daripada baginda Nabi SAW. Tapi kita bukan ngetes Nabi, bukan apa seperti umat terdahulu, tapi kita meyakini baginda Nabi SAW. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Fadli. Kasiran Ustaz Syam, Najak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Sunnah Nabi ini ternyata jarang diketahui loh. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang adab kita bertamu. Nah yang berikutnya nih. Katanya sunnah Nabi itu kalau kita ketuk 3 kali. Tok, 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 assalamualaikum. Tok, 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 assalamualaikum. Tok, 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 assalamualaikum. Nggak ada respon, nggak ada jawaban. Berarti kita harus pulang. Nah pertanyaannya Ustadz Maulana. Bagaimana kalau orang yang di rumah itu dia sebenarnya pesan orderan. Cash on delivery. Oh, COD. COD. Ditok-tok-tok, assalamualaikum. Terus udah bawa barang. Pak, ini kalau nggak dibawa balik gimana? Ini kan belum dibayar. COD. Mungkin anak pesan kalau tidak tahu kalau bapaknya bisa bayar. Oh iya benar, silakan Ustaz Maulana tausiahnya. Nah, berbicara tentang bertamu. Harusnya kalau bertamu itu adab-adabnya janjian. Di dalam surah An-Nur yang membahas tentang bertamu, ada waktu aurat. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ada 3 waktu aurat. Makasih banyak Najah, Masya Allah. Ada 3 waktu aurat. Waktu aurat itu kita tidak boleh bertamu sebelum subuh. Tahu macam apa itu? Repotkan. Yang kedua, jangan bertamu sesudah duhur. Itu waktu aurat, di mana orang lagi membuka auratnya. Mungkin lagi istirahat, kumpul sama keluarga. Yang ketiga, yakni sesudah Isya, itu waktu istirahat. Jadi 3 waktu yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur, tidak boleh orang bertamu di 3 waktu ini. Kecuali kalau ada janjian atau diundang. Dan mohon maaf, usahakan kalau kita datang bertamu, diketuk 3 kali, mundur. Mundur. Jangan ketuk. Apalagi Arab hukumnya mengintip. Jendela, Ya. jendelanya. Ada Dia di sini orang ngintip. gitu ya. Baru dia ketuk-ketuk. Ini Sendalnya, salah. sendalnya ada sendalnya. Ya, karena dia ada 3 sendal Jadi mohon izin. Jadi waktu-waktu aurat itu penting untuk diketahui dan janjian. Kalau masalah perihal COD, saya rasa mereka sudah janjian. Nah, mereka sudah janjian dan ada tempat penitipan. Kalau bisa usahakan ada orang di rumah. Kalau ada yang dititipin itu. Dan sekarang kan jauh modern.
bisa ditelepon. Pak, ada paketnya datang nih. Kan seperti itu. Iya. Maaf Pak, ini saya lagi di luar kota. Bapak kenapa pesen COD? Saya nungguin lama Pak, depan pintu Bapak. Ada yang ikut sama saya di Jakarta, dia pesan COD-nya dari Jakarta. Yang pesan siapa? Orang dari Makassar. Ngapain lewat kita? Katanya lebih murah kalau dari sini. Tapi Bapak yang bayar dong kalau COD? Enggak dong. Itu bukan COD namanya. Apa namanya? Itu cuma kirim paket biasa, mereka udah bayar. Nggak ngerti COD nih. Dasar ya. Iya, jadi kalau COD itu sampai barang baru dibayar. Itu langsung kesel. Masya Allah. Dan ingat, kalau mengetuk, tidak boleh mengetuk pakai tangan gini. Tidak boleh. Tapi Ada juga orang pakai sendal. jangan dong. Tidak boleh. Jangan. Pakai benda, sebaiknya ngetuknya pakai kuku. Oh. Kuku. Jadi hanya sekedar memberitahukan bahwa ada orang di luar. Tidak Masya usah, Allah. hei, assalamualaikum. Nggak bisa. Iya. Bikin Kalau sekarang, kaget orang. bener tapi kalau sekarang saya pakai jari. Ya karena pakai bel. Nggak usah. Itu permainan kita itu. Makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Tindak yang ada di rumah. Bib, ini kan saya pernah dengar Bib, katanya kalau misalnya selanjutnya itu berhubungan sama berjabat tangan atau mungkin cium tangan. Yang kita lupakan tuh apa Bu, di sunnahnya Nabi? Ada sarannya cium tangan nggak? Berjabat tangan atau cium Ya akhir. tangan. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Siap, Bib. Syam, Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di dalam penjelasan bahwasannya setiap manusia ketika dia bertemu, setiap hambanya Allah berjumpa, kita kalau sering umroh nih, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Sunnahnya Rasulullah ketika bertemu salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sunnahnya baginda Muhammad SAW, ma min muslimain, tidaklah dua orang muslim ketika dia yaltaqiyani fayatasafahani. Nah, contoh ketika dia bertemu nih kedua-duanya nih, maka sunnahnya Rasulullah nih, ini sunnah Rasulullah, maka berjabat tangan. Adabnya melihat mata kontak, eye contact. Ya kan? Ada orang salaman, Kalau begitu, Bib, Oh, ngambek. kalau aku nggak bisa dong. Kenapa? Kan tingginya nggak sama. saat palanya tegakin. Oh iya. Mata. Palanya naik. Nah, sudah Rasulullah adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Ketika orang ditanya siapa yang paling dekat dengan Rasulullah, semua merasa dekat. Ya kan? Allah. Rasulullah menghampiri menjumpainya, ketika berjabat tangan, eye contact langsung. Dia. Dipegang sama Rasulullah. Oh, tangannya dipegang. Dipegang Masya di Allah. tangan. Gini harusnya dengan berarti. genggaman. Digenggam. Digenggam sama Rasulullah. Digenggam dua-duanya. Digenggam. Tangan kirinya memegang ini, tangan kanannya memegang ini. Dan dikencengin sama Rasulullah. Oh, dikencengin. Dikencengin. Karena apa? Dengan tujuan bahwasanya terjadi sebuah erat yang luar biasa. Bahkan di sini dalam hadis dijelaskan, ila ghafirullah. Ya kan? Allah ampunin dosa-dosanya. Amin. Ghafirallahuma sebelum dia berpisah. Nah, ketika salaman gini-gini, ya kan? Sebelum selesai nih, ila ghufirallahuma qabla sebelum apa? Sebelum berpisah. Tafarraqna. Ya kan? Nah, ini pejabat ini nih diampunin dosanya sama Allah. Masya Nah, ada Allah. yang begini, ada yang begini. Ada yang Ini begini. sunnah, ya kan? Pandangan matanya nggak boleh nunduk, Oh, nggak boleh nunduk gini. ya kan? Dilihat matanya. Dengan tujuan apa? Terjadi sebuah ikatan batin. Masya Allah. Allah ampunin dosa-dosanya. Masya Allah. Ini buat hanya Nanti. berteman, sahabat. Iya, nanti kita lanjut ini lagi. penjelasannya panjang ceritanya. Masya Allah. Terima Mohon kasih sampai banyak. di sini. Makasih banyak, Bib. Jazakallah khairan kasiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Saya akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk, sama-sama kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita bacakan pertanyaannya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memotong kuku kan sunnah ya katanya, apalagi kalau potong kukunya di hari Jumat. Dan katanya ada urutan ketika memotongnya. Tapi katanya kalau kita salah potong kuku, maka wudhu kita tidak akan sempurna. Maksudnya bagaimana ya? Ini Ustadz, nah Ustadz Syam nih, mohon izin nih. Ini potong kuku berhubungan dengan tidak sempurnanya wudhu, apa maksudnya nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW kebiasaan beliau yakni membersihkan, tadi kalau menjaga aroma tubuh juga menjaga kebersihan tubuh. Maka Nabi SAW senantiasa memotong kukunya di hari Jumat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka memotong kuku baginda Nabi SAW itu ada berbagai macam urutan. Ada yang urutannya mulai daripada telunjuk, kalau saya pakai yang ini, mulai daripada telunjuk kanan, kemudian dilanjutkan dengan jari tengah kanan,
kemudian jari manis kanan, kemudian jari kelingking kanan, kemudian jari kelingking kiri, kemudian jari manis kiri, kemudian jari tengah kiri, kemudian telunjuk kiri, kemudian jempol kiri, baru terakhir jempol kanan. Biasanya seperti itu. Kalau kaki mulai dari kanan kelingking, kemudian sampai kiri kelingking. Subhanallah. Ada juga urutannya, kemudian bisa daripada kanan. Saya tidak hafal yang kalau urutan yang seperti ini ada berbeda-beda urutannya. Yang jelas kalau saya sendiri saya pakai yang tadi. Dan urutan-urutan ini kalau kita tabarrukan ataupun mengambil keberkahan mengikuti baginda Nabi SAW, tentu saja dapat pahala. Pahala yang pertama pahala potong kuku, pahala yang kedua pahala hari Jumat, pahala yang ketiga pahala ingin mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat keliru ketika ada seseorang memanjangkan kukunya, lalu dia mengatakan kalau ditanya tidak dibenarkan oleh Nabi SAW memanjangkan kuku, lalu dia meremehkan hal tersebut. Berarti dia berdosa karena meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang memanjangkan kuku dengan niat, tapi dia tahu bahwa sunnah Nabi motong kuku, cuma dia senang aja panjangin kuku, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ada orang memanjangkan kuku sembari meremehkan orang yang potong kuku, sembari meremehkan sunnah Nabi SAW, maka dia terhitungnya dosa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari penanya tadi, apakah menjadi penghalang wudhu? Penghalang wudhu yang dimaksud di sini adalah ketika kuku itu panjang. Ketika kuku itu panjang, otomatis ada kotoran-kotoran di dalamnya yang menempel. Pasti, mustahil tidak ada. Makanya Nabi memotongnya. Cara terbaik untuk membersihkan kotoran tersebut adalah dengan memotong kuku tersebut. Maka subhanallah, sebersih apapun kuku seseorang kalau panjang, pasti ada kotorannya. Subhanallah, pasti. Baik itu kotoran yang kelihatan dengan kasat mata ataupun yang tak kasat mata. Pasti ada bakterinya, ada kumannya. Subhanallah. Maka otomatis ada kotorannya. Yang dimaksud menghalangi wudhu kalau kotorannya berbentuk fisik yang kasat mata, yang kelihatan oleh mata, lalu dia tidak sampai ke dalam-dalam sini membersihkannya ketika mencuci tangan. Maka ini bisa jadi menjadi penghalang wudhunya, walaupun wudhu itu adalah dari tangan sampai dengan daripada sikunya. Maka subhanallah, menjadi sebuah sunnah yang luar biasa memotong kuku. Lagian ngapain sih panjangin kuku kalau tidak ada daripada tujuannya, kecuali mungkin ada tujuan yang sangat mendesak kalau dia potong kukunya menjadi luka, atau dia potong kukunya memang tidak bisa dia, atau segala macam sesuatu yang sangat mendesak, barulah dia menyalahi sunnah. Mengikuti sunnah Nabi, kita potong kuku, dan ini adalah salah satu sunnah baginda Nabi SAW dengan mendahulukan mungkin jari telunjuk walaupun berbeda pendapat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kemudian kalau ibu-ibu panjang kukunya, nanti ada kuman masuk, kemudian Nyuapin dia suapin anaknya. anaknya. Allah. Berarti kasih makan makanan kotoran. Iya, karena kan dibilangin kan di dalam kuku, di balik-balik kuku itu tempatnya setan mengumpat. Maksudnya salah satunya setan itu dalam bentuk kuman, ya Iya, kan? betul, bakteri. Iya, bakteri. Kan setan artinya pengganggu. Mengganggu. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Mungkin aja setelah ini saya akan membacakan pertanyaan dari Anda. Makanya jangan beda channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.